Ya, selanjutnya pemirsa kami juga akan hadirkan bagaimana kemudian informasi terkait anak yang disiksa oleh orang tuanya sendiri. Kami hadirkan untuk Anda pemirsa, di mana polisi juga akan memeriksa kejiwaan WW, ibu yang tega menganiaya anaknya sendiri di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Ibu korban, WW, sudah ditetapkan sebagai tersangka dan terancam 7 tahun penjara karena menganiaya anaknya sendiri. Polisi saat ini masih melakukan pemeriksaan terhadap pelaku, salah satunya memeriksa kejiwaan. Pemeriksaan kejiwaan ini meliputi psikis dan kejiwaan dari tersangka. Diberitakan sebelumnya korban berinisial B disiksa oleh ibunya sendiri, yaitu WW. Akibatnya bocah berusia 10 tahun itu mengalami sejumlah luka di bagian wajah dan badan. Luka tersebut disebabkan oleh siraman air panas serta pukulan benda tumpu, jambakan dan pukulan tangan. Korban saat ini sudah berada di RSUD Pariaman untuk mendapatkan perawatan medis. Oke, lalu bagaimana motif pelaku menganiaya anak kandungnya sendiri? Kita akan langsung bergabung dengan Kapolres Kota Pariaman, sudah ada AKBP Abdul Aziz. Pak Kapolres, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Pak Kapolres, bagaimana kemudian hasil dari pemeriksaan kejiwaan pelaku WW sejauh ini, Pak? Baik, Mbak. Kami akan jelaskan untuk pemeriksaan WW selaku ibu kandung ini baru akan dilaksanakan hari ini untuk mengetahui apakah PSK ini kejiwaannya bagus apa tidak. Seperti itu, Mbak. Oke. Tapi sampai saat ini pendalaman dari pihak kepolisian apa yang menjadi motif pelaku melakukan penganiayaan terhadap anaknya sendiri, Pak? Baik, untuk terakhir motif pelaku ini melakukan penganiayaan kepada anaknya karena kesal. Pada saat korban B ini diperintah oleh tersangka untuk menuangkan air ke dalam termos, kemudian air itu ada tumpah mengenai adiknya, sehingga adiknya nangis. Nah, kemudian pelaku langsung menyiram air yang ada di tersebut ke muka korban, yaitu B. Kemudian air itu mengenai langsung muka dan badannya. Demikian, Mbak. Oke. Apakah berdasarkan pemeriksaan awal, Pak, sudah ada kejadian serupa yang dilakukan WW ini terhadap anaknya atau sebenarnya ini baru pertama kalinya? Baik, Mbak. Dapat kami jelaskan dari hasil keterangan korban maupun TSK, ini sudah kejadian yang sekian kalinya. Jadi kurang lebih hampir 1 tahun WW ini melakukan penganiayaan kepada kedua anaknya. Anak yang pertama umur 12 tahun, kemudian yang paling parah anak kedua umur 10 tahun ini. Jadi sebelumnya dapat kami jelaskan, WW ini bersama keluarganya tinggal di Pekanbaru Riau. Kemudian setelah tahun 2022, WW kembali ke Sungai Limau, ke Kabupaten Padang Pariaman. Nah, kemudian di Sungai Limau ini WW melahirkan anak yang terakhir. Nah, dari proses melahirkan ini, kemudian seluruh pekerjaan rumah tangga diserahkan kepada anak nomor 1 dan nomor 2. Apabila anak ini tidak bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga, WW selalu temperamen, marah, dengan melakukan penganiayaan seperti pemukulan, mau pakai tangan maupun pakai benda lainnya, seperti itu, Mbak. Bagaimana dengan anggota keluarga yang lain, Pak? Seperti suami ataupun saudara-saudara lain, apakah tidak pernah melaporkan kejadian penganiayaan ini kepada pihak kepolisian? Nah, sementara untuk suami tidak bisa berbuat apa-apa karena suami ini memang juga cacat fisik, Mbak. Jadi ngikut saja apa yang dilakukan oleh istrinya, seperti itu, Mbak. Oke, artinya selama setahun terakhir ini baik dari suami maupun dari anak kemudian tidak melakukan pelaporan ataupun melakukan perlawanan. Begitu juga dengan tetangga, apakah ada laporan sejauh ini sebelum kejadian terakhir ini, Pak? Sebelum kejadian belum ada tetangga. Akhirnya kemarin timbul dari niat tetangga ini yang melakukan atau memviralkan video tersebut. Pada hari Senin
dari video viral tersebut, maka kami merintahkan Kasat Reskrim untuk segera mencari pelaku dan membawa tersangkanya, seperti itu, Mbak. Sampai saat ini Pak, kondisi korban seperti apa? Penanganan apa yang sudah diberikan terhadap korban ini? Baik, dapat kami laporkan untuk penanganan awal kepada korban, tentunya kami langsung membawa korban ke rumah sakit, yaitu di RSUD Pariaman, untuk memberikan penanganan khusus, terutama untuk penyembuhan terhadap luka yang dialami oleh korban. Kemudian setelah 2 hari dirawat di RSUD Pariaman, kemudian korban langsung ditangani oleh Kementerian Sosial di Kota Padang. Demikian, Mbak. Oke, Pak Kapolres tadi menyebutkan bahwa proses pemeriksaan kejiwaan ini akan berlangsung pada hari ini. Seperti apa proses pemeriksaan tahapannya seperti apa, Pak? Dan apabila nanti terbukti mengalami gangguan jiwa, ancaman hukumannya seperti apa? Nah, ini kami menunggu hasil untuk sementara, Mbak, ya. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik, ibu ini baik saja, jadi normal. Tidak ada yang berubah jawabannya. Kemudian kenapa kita harus melakukan pemeriksaan kejiwaan? Apakah tersangka ini mengalami gangguan jiwa atau tidaknya? Ini prosedur yang dilakukan oleh penyidik. Demikian, Mbak. Oke, baik, terima kasih Pak Abdul Aziz, Kapolres Pariaman, Sumatera Barat. Terima kasih Pak, selamat siang.